Mereka dari sini udah kayak aneh banget, ini kenapa teh bapaknya ya dari tadi udah gak mau masuk rumahnya. Pas awal mereka nyampe udah gak mau masuk rumahnya, dan sekarang pas mereka mau balik si bapaknya malah nyuruh naruh kuncinya ini di bawah pintu ya kan. Oke, welcome back to my YouTube channel. Oke, di sini aku mau ngelanjutin tentang video kemarin, video yang tugas akhir berujung misteri. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part satunya bisa ditonton ya di video sebelumnya kayak gitu. Jadi kemarin kan kita udah nyeritain tentang gimana sih keadaan di rumah itu, dan juga mereka part terakhir yaitu mereka buru-buru untuk pulang kayak gitu. Jadi ternyata sampai di rumah mereka masih tetap diikutin dong. Jadi tuh ceritanya kayak gini, si Vian besokannya si Vian ini tiba-tiba ditanya nih sama penjaga kos, nggak ditanya sih, disapa kayak gitu guys, disapa, semalam tahu nggak gitu, terus ada cewek tuh di depan kamar lu ngomong gitu. Terus si Vian ini ngomong gini, cewek siapa? Sylvia. Kalau itu mah gue tahu. Tiba-tiba si Vian mikir dong, siapa emangnya? Tapi dia kayak ya udahlah biarin aja, mungkin teman kuliahnya. Tapi pas si Vian ini mau ngedit file yang udah kemarin take video kemarin, ternyata filenya itu nggak kebaca semuanya dong. Padahal itu udah ditransfer, tapi file-filenya itu nggak ada yang kebaca kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya si Vian nggak jadi ngedit nih karena semua filenya emang bener-bener error. Terus besokannya, ini masih sama sih, masih di hari yang sama, itu tiba-tiba kakaknya si Rangga tiba-tiba nelpon gini, lu ngapain sih telepon pakai suara cewek segala? Si Rangga kaget dong, hah, suara cewek? Suara cewek apaan? Ya semalam lu nelpon pagi-pagi jam 2 pakai suara cewek lagi cekikikan. Hah, apaan sih? Kan dia bingung kan, maksudnya padahal semalam si Rangga ini masih tidur gitu loh, tidur di rumahnya kayak gitu. Tapi kenapa tiba-tiba si kakaknya ini ngomong kalau si Rangga ini nelpon pakai suara cewek cekikikan? Bingung dong. Akhirnya si Rangga masih tanda tanya. Ini kejadiannya sama juga yang dirasain oleh si Ali. Jadi si Ali tiba-tiba kan baru nyampe tuh ke rumahnya. Tiba-tiba besokannya itu kayak nyium bangkai gitu kan, bau bangkai. Padahal itu di kamarnya itu udah bersih, bener-bener dicari di seluruh sudut kamarnya itu kagak ketemu tuh bangkai atau bau yang bisa menghadirkan bau nggak enak gitu guys. Cuman kata si mamanya Ali ini, katanya emang gue depan lagi diperbaikin kayak gitu. Jadi Ali positive thinking gitu kan, positive thinking kalau bau nyium bangkai tersebut, bangkai yang kecium tersebut itu dari got di depan rumahnya gitu. Nah, kalau Silia ini kejadiannya kayak gini. Jadi pas malam-malam itu Silia ini sebenarnya nggak diganggu nih sama mbaknya, nggak diganggu. Cuma pas bangun pagi-pagi semua orang di rumahnya itu pada denger kalau Silia pas jam 2 pagi itu nyanyi-nyanyi, sampai dimarahin sama si ibunya nih Silia. Sampai si ibunya bilang gini, kasihan tuh bapakmu, kamu malam-malam ngapain sih nyanyi-nyanyi? Silia kaget dong, hah, nyanyi apaan sih? Dia perasaan gak nyanyi, dia semalam itu juga kan tidur gitu loh. Nah dia itu juga mikir kan, jadi akhirnya Lia itu masih bingung gitu kan, ini kenapa? Padahal semalam aku cuma tidur doang, nggak nyanyi. Ya kali nyanyi jam 2 pagi kan nggak ada kerjaan banget gitu kan. Oke guys, kejadian selanjutnya ini dialamin oleh si Riko. Jadi si Riko ini ternyata pacaran sama Caca nih. Dan mereka sekos bareng. Nah, mereka sekos bareng dan pada saat itu, pada malam hari, si Riko ini nonton Netflix sama cewek, dan di tengah film itu si Riko ini ke kamar mandi. Pas dia balik dari kamar mandi, kalian tahu
si cewek itu kagak ada. Bayangkan, si cewek itu kagak ada, dan tiba-tiba handphone si Riko ini bunyi. Tiba-tiba suara Caca nih, "Ai, ini aku baru pulang kerja, kamu mau dipesenin makan apa? Kamu mau dibeliin makan apa?" Kayak gitu. Kaget dong si Riko. Bayangkan, pikirannya Riko ini kemana-mana dong. Terus tadi yang pikirannya si Riko ini menuju ke tadi yang Netflixan sama dia itu siapa. Padahal berjam-jam. Di situ Riko udah mulai gemeter segala macem, dan tapi dia masih berpikir positif gitu guys. Jadi kalau aku ada di posisi si Riko sih udah nggak tahu lagi lah, udah keluar dari kos, cari tempat yang ramai, seramai-ramainya, biar nggak inget kejadian itu lagi kayak gitu. Nah akhirnya si Vian ini ngechat di grup, besok bisa ketemuan gak nih, gue mau bahas terkait shoot video yang kemarin itu, file video yang kemarin. Akhirnya mereka besokannya itu ketemu di kampus, dan si Vian ya dengan berat hati mengatakan kalau filenya itu nggak bisa. Malah si Rangga nyolot, "Emang lu aja sih yang males mau ngedit, ngomong aja kalau nggak mau ngedit." Si Vian emosi dong, soalnya kan dia emang filenya emang nggak bisa kebaca dan dia nggak bisa ngedit. Cuma karena dituduh sama si Rangga kayak gitu, akhirnya si Vian emosi lah. Cuma Lia menengahi, dan Lia itu mencoba untuk ngeliat filenya lagi, dan ternyata filenya kebaca dong. Bayangkan, yang kemarin si Vian mau ngedit dan nggak kebaca dan semuanya error, tiba-tiba pas mereka ketemu filenya kebaca. Dan akhirnya di sisi lain ya, akhirnya si Riko ini bilang kalau ternyata dia itu ada keanehan gitu guys, ada keanehan di kos dia. Karena kan tadi si Vian itu bilangnya kemarin nggak kebaca gitu kan filenya, jadi si Riko ini kayak nangkep apa maksudnya, mungkin juga diganggu gitu kan. Jadi akhirnya Riko ini cerita ke teman-temannya. Lia juga ngomong kalau dia sama keluarganya dimarahin karena dia itu katanya nyanyi jam 2 malam, padahal dia nggak sama sekali gitu. Cuma yang ada di situ si Rangga, si Vian, sama si Ali ini diem doang, kayak mereka tuh belum speak up gitu. Karena si Vian ini udah emosi banget ke Rangga, jadi si Vian menyerahkan tugasnya ke Rangga. "Udah deh, lu aja yang ngedit, gue nggak tahu, takut salah lagi," katanya Vian gitu. Dan akhirnya Rangga pun lah yang membackup tugasnya si Vian. Oke, jadi aku bakalan ngejelasin kalau itu ada videonya ada 3 shoot. Jadi shootnya itu yang ada di kamar terakhir atau yang ada di kamar mandi atas, itu yang shoot si Caca kayak keluar sambil ngelai rambutnya kayak gitu ya. Itu shootnya sebenarnya simpel banget kan, cuma 3 kali shoot. Yang pertama itu nggak bisa, yang kedua itu ngeblur, lalu yang ketiga itu ternyata ada kepala muncul dong. Akhirnya karena tadi si Vian udah nyerahin tugasnya ke si Rangga, pas si Rangga ngedit itu malah audionya itu kayak nggak jelas gitu teman-teman. Jadi si Rangga ini masih kayak, ini gimana sih, siapa si Riko kok audionya nggak jelas gitu. Akhirnya si Rangga ini nanya ke si Riko, "Emangnya audionya nggak jelas ya?" Terus si Riko bilang gini, "Sebenarnya gue mau cerita deh," gitu katanya. "Sebenarnya tuh gue ngedenger ada kaki melangkah gitu. Gue kira lu sama si Lia, ternyata bukan." Dan akhirnya Rangga pun masih nggak percaya lah. Terus pada saat itu Riko sama Caca ini juga sempat cerita kalau mereka itu juga diganggu, ngelihat banyak banget gitu loh, banyak banget rambut di kosnya kayak gitu. Jadi ngeganggunya ini pakai kayak banyak
naburin rambut gitu si mbaknya ini. Jadi sembari si Rangga ini ngedit, ternyata di lantai bawah itu ada suara humming gitu guys. Jadi karena Riko sama si Caca ini juga ini kan kayak diganggu kan, ternyata si Caca itu pas kemarin-kemarinnya yang pulang dari kerja itu, ternyata dia juga diganggu dong. Jadi dia itu diganggu pas di jalan, dia tuh ngeliat cewek-cewek kan. Dia itu awalnya pesen ojol gitu kan. Nah di tengah jalan dia itu ngeliat cewek-cewek yang ya kalian tau lah seperti apa mbaknya yang udah aku gambarin di part 1 itu. Terus si ojolnya ini bilang gini, "Mbak, emangnya tadi kan ada cewek-cewek?" Terus si Caca ini kayak ya mau jawab gimana ya, "Udah Pak, nggak usah dibahas lagi lah," ngomong gitu si Caca, biar dia itu nenangin diri juga, biar nggak bikin si ojolnya juga makin panik kan. Nah sebenarnya sih kalau dari cerita ini ya yang jarang banget diganggu ini si Ali ya. Si Ali itu jarang banget diganggu, cuman pas ini tuh dia lagi ada project gitu ke Bandung, dan pas lagi syuting ya udah syutingnya tuh ya kayak berjalan dengan lancar lah. Cuman pas di apartemen dia disamperin sama mbaknya dong. Pas itu dia itu mau tidur, abis mandi dia mau tidur, tiba-tiba di kursi depan dia tidur ada mbak-mbak lagi duduk tuh. Dia kan setengah tidur, gimana sih kalau orang kayak mimpi tapi nyata, kalian pernah kan kayak mimpi tapi nyata, dia tidur cuma dia tuh ngerasa di depannya itu ada cewek duduk di pojokan. Nah pas dia ngeliat ke mbaknya itu malah terbang ngedeket ke dia. Bayangkan tuh, merinding. Akhirnya dia besokannya langsung demam. Terus sama seniornya ditanyain kan, senior di project tersebut ditanyain, "Lu kenapa?" gitu kan, "Kok tiba-tiba sakit?" gitu kan. Terus si Ali ini ngomong gini, "Nggak apa-apa, kali aja kecapean," kayak gitu kan, karena projectnya kan emang lumayan lama gitu, sekitar 1 mingguan lah. Nah pas pulang malamnya si Ali kan pulang lagi nih ke apartemennya. Nah di situ pas dia mau mandi, kalian tahu nggak, di kamar mandi itu udah kayak ada orang yang abis mandi gitu loh. Showernya itu langsung disambut dengan suasana yang hangat gitu kan. Kalian tahu nggak kalau ada orang abis mandi pakai shower, pasti kan kamar mandinya itu hangat. Nah itu guys, si Ali bingung, perasaan ini nggak ada yang mandi. Terus dia ngeliat di lantainya juga ada bekas tapakan kaki gitu. Nah dari situlah si Ali udah langsung menuju ke kosnya temennya, menuju ke kamar temennya. Terus akhirnya dia ngomong kalau dia itu pengen istirahat di situ. Akhirnya dia ngelanjutin project tersebut ya. Akhirnya dia tidur di kosnya temennya dan ngelanjutin project tersebut. Terus dia kayak ada waktu senggang gitu kan, dia ngomong nih sama teman seprojectnya, itu masih seniornya yang ngomong kalau dia itu ada kejadian aneh nih selama aku di sini, selama aku ngejalanin project di sini di apartemenku itu banyak kejadian aneh. Dan kejadian ini tuh kayak teman-temanku itu juga ngalamin gitu kan, si Ali ini. Dan kejadian ini tuh kayak bener-bener kejadian yang serem banget gitulah di hidup Ali kayak gitu. Jadi lambat laun mereka saling cerita lah, dan si Ali ngomong, "Iya nih kemarin ini Kak, aku abis ada project tugas kuliah itu di rumah jalan ini." Kaget dong seniornya, "Hah? Lu ke rumah situ?" "Iya, emang kenapa?" "Gila lu pada, masih kuliah udah berani-beraninya ke situ. Gua aja yang udah kerja kayak gini kagak berani ke situ." Ngomong gitu seniornya. Terus si Ali bingung dong, emang kenapa sih
Jadi tuh dulu seniornya ini pernah cerita, pernah ke rumah ini kayak ngadain satu project, cuma ya gitu diganggu lah intinya. Nah akhirnya si Ali pun kayak apa kita orang juga diganggu karena sesuatu hal gitu kan. Akhirnya pas malam itu si Ali langsung chat di grup untuk apa ya, mereka itu si Ali ini minta meet up gitu. Ayo guys, besok kita harus meet up, gimana pun caranya kita harus meet up. Nah tapi yang gak bales ini si Rangga doang. Nah Rangga ini biasanya si paling aktif sih di grup, cuma pas itu dia nggak respon sama sekali. Jadi besokannya mereka itu ketemu kan, sebelum mereka ketemu, si Ali kan pulang ke rumahnya kan, karena proyeknya juga udah selesai, dia pulang ke rumahnya. Tiba-tiba si ibunya ini ngomong gini, kamu kok nggak bilang sih kalau punya cewek, ngomong gitu. Hah? Cewek apaan? Iya kemarin cewek kamu kesini kemarin. Cewek apa sih bu? Iya dia ngebawain bingkisan buah-buahan loh buat kamu. Katanya dia tuh suka ngikutin kamu gitu. Dan di situ si Ali beneran bingung kan. Sekarang mana nih buahnya? Dan pas dicariin di dapur nggak ada dong buahnya. Terus si ibunya bilang, masa dibawa lagi ya? Aduh aku juga bingung nih gimana mau nyeritain ke ibu, ini aku juga bingung banget. Terus akhirnya dia ke kamarnya dan itu masih ada sih bau bangkai kemarin itu. Nah kan besokannya mereka ketemuan, kebetulan mereka besokannya itu ketemuan di jam sore itu mereka ketemuan. Akhirnya mereka pada cerita tuh kejadian semuanya deh, si Riko, si Caca, si Vian, si Ali. Nah pas si Lia cerita, ternyata si Lia ini juga diganggu. Dia itu diganggu gini, pas malam-malam dia tidur, ternyata dia itu ngeliat mbak-mbak yang sama kayak di foto lagi duduk di kasurnya sambil nyanyi. Dan si Lia tuh shock banget lah, habis itu teriak sekenceng-kencengnya si Lia di rumah itu kayak gitu. Jadi si Lia itu nyeritain gimana kejadian semalam yang dialamin dia, dan juga teman-temannya tuh cerita juga apa yang dialami selama beberapa hari terakhir ini, diganggu mbaknya segala macem lah. Mereka akhirnya nyari solusi. Terus si Vian ini katanya ada senior nih, dia punya senior yang bisa ngeliat gitu. Nah akhirnya mereka tanpa lama-lama, tanpa basa-basi, mereka langsung tuh ke seniornya. Tanpa mereka memberitahu seniornya itu langsung ngomong gini, kalian yang manggil mereka langsung bingung dong. Si Vian sama si teman-temannya sama si Lia juga, mereka kan awalnya nggak ngerti kan, maksudnya belum bilang ke seniornya, cuma seniornya ini langsung bilang kayak gitu. Jadi mereka tuh konsultasi terkait gimana sih mereka awalnya kenapa mereka memilih rumah itu dan lain sebagainya. Akhirnya si seniornya bilang, ini si mbaknya ngajak main. Hah? Terus si Lia kaget. Ngajak main gimana? Ya iya katanya ngajak main, karena kalian kan yang ngundang dia. Kalian juga ngajak ini udah ngajakin dia. Si Lia kaget dong, ngajakin gimana kak? Ngajakin gimana? Perasaan kita itu juga kita juga nggak pernah ngajakin gitu kan. Ya gue nggak tahu, ini dianya emang minta main sama kalian gitu katanya. Terus kakak bisa ikut nggak? Ya bentar, gue nggak dibolehin ikut katanya kan. Kalian doang, soalnya kalian yang ada di lokasi itu pas syuting kayak gitu. Akhirnya mereka
Mereka nangis dong, mereka nangis kan pas itu emang suasananya benar-benar mencekam gitu kan. Udah malam, terus gimana ya caranya mereka ngajakin main kan, si mbak-mbaknya ini, si setannya ini kan ngajakin main, otomatis kan mereka harus balik ke rumah itu, gimana pun caranya mereka harus balik ke rumah itu, karena si mbaknya itu ngajaknya itu main di lokasi syuting itu. Akhirnya karena pas itu si Rangga doang yang nggak ada di lokasi tersebut, akhirnya si Lia dan kawan-kawan pergilah ke rumah si Rangga. Mereka pergi, terus mereka bilang, mereka bilang ke kakaknya si Rangga, "Kak, si Rangga ada nggak?" Lah, bukannya pergi sama kalian? Mereka bingung dong, pergi apaan? Kita orang mas cuma berlima doang, si Rangga doang dari tadi yang nggak ada. Akhirnya mereka baliklah ke rumah senior. Ini kak, si Rangganya nggak ada. Kita mah kalau balik ke sana juga takut, soalnya kita juga kurang satu gitu kan. Terus akhirnya seniornya ini diem lagi, nutup mata, langsung bilang gini, si Rangga udah di sana. Ternyata si Rangga udah di sana. Akhirnya mereka tanpa basa-basi mereka sekitar jam 10 malam mereka pergi ke sana, ke rumah tua itu. Bayangkan jam 10 malam mereka pergi. Udah tuh di jalan udah pada kacau semua lah, Jadi posisinya itu yang nyetir si Vian, terus di sebelahnya si Lia, di belakangnya si Ali, terus di sebelah sini si Riko sama si Caca. Nah, pas di jalan itu si Lia ini sembari ngobrol nih sama si bapak yang punya rumah. Ini kenapa sih, maksudnya kok kita itu bisa diganggu padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu. Terus katanya si bapaknya, emang di sana itu banyak kejadian aneh mbak, terus juga pernah ada orang hilang kayak gitu. Terus bapaknya ini juga cerita kalau ada ojol, ada pesanan di rumah X itu. Nah, pas si ojol ini ke rumah itu, dia nggak ketemu siapa-siapa dong, soalnya kan yang pesen itu bukan manusia guys, tapi itu. Akhirnya si Lia selama di jalan tuh udah nangis, udah kayak emosi, dan ya udahlah, mereka udah kayak greget semua, emosi semua. Kenapa sih kok mereka itu harus balik ke sana lagi, padahal mereka itu nggak pernah ngajak si mbaknya main gitu kan. Akhirnya mereka sampai kisaran jam 2, dan tahu nggak, rumah itu kayak gelap banget, gelap segelap-gelapnya. Gak ada suara, dan gak ada suara sama sekali tuh gak ada. Kayak lu budek. Nah itu kondisinya kayak gitu, gelap. Terus tiba-tiba pas mereka mau turun, hujan. Tiba-tiba turun hujan tuh, langsung deres banget. Kan kayak gak logis banget ya. Awalnya mereka sampai belum ada apa-apa tuh. Pas terus keadaannya itu di situ sunyi banget, udah kayak nggak ada suara sama sekali udah. Dan pas mereka turun langsung hujan, kayak nggak logis banget gitu loh alurnya kayak gitu. Terus mereka akhirnya masuk ke rumah itu seperti biasa, kuncinya ada di bawah pintu. Akhirnya mereka kan udah hafal kuncinya ada di bawah pintu. Akhirnya mereka masuklah ke rumah itu. Si Ali langsung ngomong gini, udah sekarang gini, gak boleh ada yang mencar-mencar. Kalau ke atas semua, ke bawah semua. Akhirnya mereka nyari si Rangga. Katanya kan si Rangga tadi udah ada di rumah itu. Akhirnya mereka nyari si Rangga dan gak ketemu dong. Gak ketemu si Rangga. Mereka mikir dong, ini gimana sih, si Rangga juga belum ketemu nih. Terus akhirnya mereka yang si Caca udah nangis minta pulang segala macem karena dia emang penakut banget. Akhirnya si Lia itu diem bengong
dan dia itu kepikiran sesuatu. Coba deh buka grup WhatsApp sekarang. Akhirnya dibukalah grup WhatsApp. Ternyata si Rangga pernah ngirimin tentang rumah ini, tentang treat horor yang ada di rumah ini, kayak gitu teman-teman. Akhirnya si Riko emosi dong. Ternyata si Rangga udah ngerencanain semua ini, katanya gitu. Ya akhirnya mereka udah kayak nyerah gitu. Terus dan mereka pas baca treat horror yang dikirimin si Rangga beberapa bulan yang lalu, ya emang bener ada cerita tentang hilangnya anak, dan namanya kalian tahu, namanya sama kayak si talentnya ini teman-teman. Ingat nggak si talentnya siapa? Caca. Jadi namanya mbak-mbaknya ini si Caca teman-teman. Langsung mereka udah kayak mau pingsan, dan mereka itu bingung dong. Pantesan kenapa si seniornya ini bilang kalau mereka itu ngajak main, dan selama ini mereka itu bilang nama si mbaknya ini, ternyata ya namanya si Caca. Ya gimana gak mau bilang ya, tiap syuting, Cah sini make up dulu, Cah sini touch up dulu, Cah minggir dong, Cah itu dong, Cah ini dong. Pantesan. Dan akhirnya mereka udah kayak pasrah lah. Pas itu udah pasrah. Cuman pas itu ada kayak ada kayak suara keras banget gitu teman-teman. Suara keras banget dari tangga. Ternyata itu si Rangga. Dan si Riko langsung bilang, loh. Tapi si Rangga responnya ketawa pakai suara cewek. Udah itu langsung seruangan itu udah langsung gempar banget. Dan akhirnya mereka kan tadi si Rangga ketawa pakai suara cewek, akhirnya mereka gempar, mereka keluar tuh ke rumah itu, keluar. Nah, cuman di sini tuh ada dua versi nih. Ada dua versi cerita. Yang kata si Ali, mereka keluar, cuma pas keluar itu mereka ngelihat di atas mobil itu ada si mbak-mbak itu. Nah, kalau kata si Lia, mereka berhasil keluar dan mereka itu pulang, niatnya pulang, cuma mereka itu muter-muter gitu di jalan itu. Jadi balik terus lah ke rumah itu. Akhirnya mereka itu udah menyerah, kayaknya harus masuk deh, kata Sila, kayaknya kita harus masuk lagi deh ke rumah itu, gimana caranya, soalnya ini kita juga udah muter-muter tapi kita nggak nyampe, kita itu malah nyampenya ke rumah ini terus gitu kan. Akhirnya mereka inilah masuklah ke rumah itu, dan tahu nggak, di situ rame banget teman-teman, rame udah kayak pasar gitu kan, udah kayak pasar, cuma gimana ya, keadaannya itu kayak zaman dulu gitu loh, orang-orangnya itu kayak orang-orang zaman dulu gitu. Jadi di sana itu ada bapak-bapak, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, ada anak kecil, terus ada orang kayak kembang desa lah, intinya kembang desa, cantik banget, emang cantik banget. Bilang ke mereka, kalian tunggu di sini gitu. Mereka bingung dong. Akhirnya mereka nurut lah. Nah, itu padahal kalau dihitung pakai jam kita itu kejadiannya itu bentar banget, sekitar setengah jaman. Cuma pas itu udah kayak lama banget lah intinya. Dan kan awalnya ini gini, kan awalnya mereka orang-orang yang ada di rumah itu, yang tadi rame banget itu, pada nggak ngeliat nih ke si Lia sama si teman-temannya. Dan pas si kembang desanya ini bilang, kalian boleh pulang gitu, tiba-tiba orang serumah ngeliatin dong ke mereka. Gimana rasanya mereka? Kalau gue mah, aduh nggak tau lah, kayak campur aduk lah, pengen cepet-cepet balik. Akhirnya mereka balik. Nah,
di sini ada dua versi cerita. Jadi yang kata si Riko, si Rangga ini ikut balik, awalnya ikut balik, cuma dia berhenti nih di pom bensin karena dia alasan mau pipis, cuma dia tuh nggak balik-balik. Nah, di sisi lain ada yang cerita kalau si Rangga diajakin pulang ini nggak mau gitu. Nah, ada tiga ternyata, ada tiga. Nah, yang satu lagi ini si Ali ngomong kalau si Rangga ini udah pulang, tapi nggak pernah tapi keluarganya itu mengkonfirmasi kalau dia tuh nggak pernah pulang sampai sekarang, kayak gitu. Dan mungkin endingnya ini agak membagongkan gitu ya teman-teman. Endingnya membagongkan karena si Rangga juga nggak ada kabar sampai sekarang. Akhirnya mereka nggak ngumpulin lah tugasnya itu. Dan ya I think si Rangga jadi emang udah jadi inceran si mbak yang tadi itu, kayak gitu. Jadi ya kita doakan semoga si Rangga ini walaupun udah di alam berbeda, semoga bahagia lah ya teman-teman. Ya begitulah cerita untuk part 2 kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video horor atau konten-konten horor seperti ini, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku mau berterima kasih sih ke teman-temanku yang udah ngasih masukan aku di DM, banyak banget itu masukannya. Jadi terima kasih banyak. Aku akan berusaha untuk lebih baik di konten ini. Jadi mohon dukungannya, dan juga jangan lupa buat kasih saran lagi untuk video ini. Kira-kira kurang apa sih? Kira-kira Salvia ini kurang apa sih? Kalau nyeritain ini apa kurang jelas atau lain sebagainya. Jadi aku emang butuh banget saran yang membangun dari kalian, kayak gitu. Jadi mungkin sekian dari aku untuk cerita horor kali ini. Kalau ada yang nggak paham atau lain sebagainya, bisa banget tulisin di komentar kayak gitu teman-teman, biar aku juga bisa introspeksi diri aku. Oke, see you teman-teman, bye bye.